Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini saya ingin memberikan beberapa keyakinan untuk ayah dan bunda. Satu, anak kita pasti hebat. Yang kedua, kita insya Allah bisa menjadi orang tua yang hebat. Dan alhamdulillah, sebagaimana Bu Ida tadi sampaikan, kita berada di lingkungan perguruan, lingkungan pendidikan yang hebat pula. Ketika itu semua diikat dengan komunikasi, dilambari dengan semangat kolaborasi demi kejayaan anak-anak kita saat ini dan masa yang akan datang, maka yakin Ibu Bapak, perjumpaan kita ini insya Allah membawa manfaat yang luar biasa. Ibu Bapak, Ustadz Anas mohon izin share screen sekaligus memperkenalkan diri. Karena katanya sebagian teman-teman mungkin sudah pernah berkenalan dengan kami, sebagian ayah dan bunda warga baru. Ya, ini nomor kontak saya ayah dan bunda, tinggalnya di Depok. Sekiranya nanti ada materi barangkali yang perlu didiskusikan lebih lanjut, tentu dengan senang hati. Ya, ini nomor kontaknya. Sehari-hari bekerja di sebuah konsultan pendidikan, Ibu Bapak, tapi izinkan memperkenalkan untuk teman-teman yang baru silaturahim pada pagi hari ini, Ustadz Anas. Jadi saya lebih ingin memperkenalkan yang nomor 2 dari bawah. Sekarang ini mengelola 6 sekolah gratis di Yayasan Yasmin, Ayah dan Bunda. Dari TK sampai SMK Informatika, syarat masuk ke sekolah kami gampang. Yang penting berasal dari keluarga tidak mampu. Ya, bukan yang penting pinter. Sebagaimana keyakinan ayah dan bunda, sebagaimana keyakinan guru-guru di perguruan Al-Mughni, bahwa setiap anak sesungguhnya punya hak untuk belajar. Semua anak yang datang selama bangkunya masih tersedia, maka harus kita terima tanpa memperhatikan kemampuan akademiknya. Karena sebuah sekolah yang bagus adalah sebuah sekolah yang mau menerima murid apapun kondisinya, gurunya ngajarnya keren, pasti keluarnya keren. Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang ini masuk di sekolah kami, tesnya hanya sederhana saja, didatangi rumahnya, didata pekerjaan kedua orang tuanya, didata kepemilikan harta yang pemilikan yang ada di rumah, kemudian di ranking mohon maaf, yang paling miskin itulah yang diterima. Dengan demikian ayah dan bunda minggu-minggu pertama kita tidak belajar karena apa? Lebih penting membenarkan lisannya anak-anak, lebih penting membangun karakternya anak-anak karena dengan segala penghargaan pada saudara-saudara kita yang kurang mampu, biasanya mereka bebas nilai. Mohon maaf ayah dan bunda, anggota kebun binatang itu biasa dibawa ke sekolah. Kata-kata O2N itu Ustadz Anas. B390 itu biasa. Maka kami lebih penting membetulkan lisannya anak-anak kita daripada belajar. Karena apa? Kalau karakternya tidak terpenuhi, maka tidak mungkin anak-anak akan bisa belajar dengan baik. Itu pula keyakinan teman-teman di perguruan Al-Mughni. Kenapa setiap mengawali pelajaran harus dengan doa? Bahkan tidak hanya dengan doa, ayah dan bunda. Anak-anak dikejar oleh bapak dan ibu guru yang hebat ini. Nah, terima kasih untuk Ahmad yang memimpin doa dengan khusyuk. Guru-guru tidak langsung, ayo nak kita belajar materi tentang fotosintesa. Tidak. Nak, Ahmad sudah memimpin doa dengan khusyuk. Kenapa hari ini kita harus berdoa? Dikejar lagi Bapak anak-anak. Supaya apa? Masuk betul ke hatinya. Ya Ustadz, supaya ilmunya barokah. Masa Allah, jawaban yang keren itu. Ada yang ingin menambahkan, nak? Ya Ustadz, supaya kita belajarnya lancar. Makasih, nak. Makasih. Nah, siapa yang ini berpendapat, selain berdoa, apalagi yang harus kita lakukan? Ustadz Anas, maaf Ustadz, Ana dengar ayahnya Ahmad Bahyaki sekarang sedang sakit. Bagaimana kalau kita berdoa bersama Ustadz? Nangis Ibu Bapak, guru kalau mendengar pendapat anak-anak semacam ya Allah, nah lembutnya hatimu untuk kawan-kawan. Inilah teman-teman pelajaran karakter yang hebat yang saya tahu di rumah dilakukan, di sekolah juga dilakukan. Kalau itu sudah ketemu, mari kita tinggal poles sedikit komunikasi-komunikasi yang diperlukan, tapi saya yakin komunikasinya sudah sangat lancar. Bapak dan Ibu, pendidikan karakter tidak mungkin kalau kita tidak biasakan setiap hari pada anak-anak, dan ini menjadi roh utama dari proses pembelajaran kita. Ketika tiba-tiba sebelum masa pandemi, Ustadz Ijat sedang menulis di papan tulis, kemudian ada yang menghampiri Ustadz, boleh saya membantu menghapus papan tulis? Maka lebih penting Ibu Bapak dan teman-teman melakukan itu, menghentikan pelajaran sejenak, dan kemudian kita bahas, nak,
teman kamu Mutia membantu kita menghapus papan tulis. Karakter apa yang ditunjukkan oleh Mutia, Nak? Dan apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus berterima kasih Ustadz pada Mutia. Hari ini Mutia membantu kita semua. Ya Allah, ya Rasulullah. Kelas kita pada akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, akan dilingkupi dengan nilai-nilai karakter yang hebat, yang tidak lagi dijelaskan, membantu adalah titik-titik. Syukur adalah titik-titik, tapi kemudian dipaparkan oleh gurunya dalam interaksi dengan anak-anak, dipaparkan oleh kita sebagai orang tua di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang langsung. Maka sesungguhnya teman-teman, itulah yang akan nempel di hatinya anak-anak. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pondok pesantren kecil, Ibu Bapak, anak-anak hanya sekitar 35 saja, khusus untuk anak-anak yatim piatu. Bapak dan Ibu, anak saya keker-keker, anak saya tinggi-tinggi. Karena apa? Setiap malam seperti ini, Ustadz Anas. Besok malam, kemudian malam-malam liburan itu biasanya dapat kiriman makanan enak dari para donatur. Ayah dan Bunda, saya tanya pada teman-teman yang menemani anak-anak setiap hari, apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak? Apakah ada jaminan anak-anak kita keluar dari pondok kita akan semudah di pondok? Kata teman-teman, tidak ada jaminan Pak Ais. Ayo kawan-kawan, latih anak-anak makan dengan tahu tempe, sayur bayam, sayur bening, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan dengan daging. Dan ketika ketemu dengan teman-teman saya sampaikan, memuliakan anak yatim wajib, tapi memanjakan tidak. Begitu ketemu dengan anak-anak, saya sampaikan juga mama dan ayah. Nah, Pak Is tidak butuh anak yang manja, tapi Pak Is butuh anak yang mau diajak sholat, mau diajak ngaji, mau diajak belajar, karakternya baik, maka masa depanmu akan kau pegang. Karena masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Begitu pula ayah dan bunda, kalau ada donatur yang datang, memberikan amplop pada anak-anak, kali pertama tentu kami terima, tapi lain kesempatan kami mohonkan untuk ditransfer saja, karena apa? Kami tidak ingin mentalnya anak-anak rusak gara-gara amplop. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diberi kesempatan untuk mengasuh pusat terapi autis. Anak saya ada 25, ayah dan bunda di kantor. Saudara-saudara kita yang mohon maaf, kita tidak boleh menyebut mereka anak-anak yang cacat, tapi anak-anak kita yang memiliki kehebatan, memiliki kebutuhan khusus. Ya, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang selebar palsi. Selebar palsi itu biasanya kepalanya pipi cenderung agak lonjong kepalanya ayah dan bunda, dan motoriknya susah untuk dikontrol. Ya, semuanya adalah saudara kami yang tidak mampu, yang oleh lingkungannya anak-anak ini sudah tidak dianggap punya masa depan. Tapi kalau kita sabar ayah dan bunda, pasti ketemu hebatnya anak-anak meskipun satu. Satunya itu saja sudah membesarkan hati kita, nak. Hebat kok ini. Dan kami meyakini betul sebagaimana keyakinan Bapak dan Ibu, keyakinan Bapak dan Ibu guru, Allah SWT tidak pernah gagal dalam menciptakan hambanya. Bapak dan Ibu, sekarang kami punya program baru namanya Pusat Rehabilitasi ODGJ, Orang dengan Gangguan Jiwa Jalanan. Istilah pengganti dari orang yang GILA. Istilah GILA sudah tidak boleh dipakai lagi oleh pemerintah, yang digunakan adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi Ustadz Anas, Ibu Bapak, Bu Ida, Bunda Nabila, kami punya mitra kerja namanya Ustadz Ruslan dari Bogor. Ustadz Ruslan ini kalau ketemu orang yang ODGJ di jalan langsung dicharterkan angkot, dibawa ke rumahnya di Ciseeng, dan dirawat dengan cinta kasih, banyak di antara mereka yang kembali pada kehidupan normal. Lain kesempatan beliau mengatakan, Pak, mohon maaf, sulit untuk memenuhi uang makannya warga binaan. Sulit untuk menyediakan tempat tidur yang layak. Maka teman-teman, kami bekerja sama dengan banyak pihak. Mohon doanya sekarang sedang membangun pondok-pondok sederhana supaya saudara-saudara kami yang mengalami ODGJ bisa kembali pada kehidupan normal. Ibu Bapak sering ditanya, Pak Is, dapat dana dari mana untuk kegiatan sosial? Bukan lembaga yang kaya secara finansial, Ibu Bapak, hanya punya niat baik saja. Ya, kami punya unit usaha namanya toko barbeque, bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Jadi kami punya mobil bak terbuka 2 di kantor. Kami membuka kesempatan bagi para donatur yang menyumbang dalam bentuk barang bekas. Di seluruh Jabodetabek, kami ambil barangnya, kemudian nanti kami jual, dan itulah ayah dan bunda yang digunakan untuk menghidupi putra-putri kita. Mohon doanya mudah-mudahan lancar. Ya, baik. Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya, Ustadz Anas ya. Bapak dan Ibu yang hari ini kabarnya luar biasa, penuh semangat untuk sama-sama belajar dengan kita.
Mohon dituliskan di chatnya angka 1, Ustaz Anas. Silakan Ustaz Anas. Iya, oh sudah masuk Ustaz Anas. Terima kasih. Ayah Abu Sirat, terima kasih banyak. Bunda Juliana, terima kasih. Bu Marini, terima kasih. Bunda Linda, Bunda Rima, terima kasih semuanya. Ya, insya Allah sudah siap sama-sama untuk berdiskusi ya. Ini bukan saya bukan memberikan materi, tapi mengajak diskusi pada ayah dan bunda semuanya. Bapak dan Ibu, Ustaz Anas boleh ditransfer ke ayah dan bunda. Aktivitasnya adalah ayah dan bunda mengubah ini menjadi nama kota ya. Silakan, boleh dituliskan di chat. Sudahkah teman-teman? Banda Aceh, terima kasih Bunda. Terima kasih. Lanjut. Silakan dituliskan di chat. Ada yang Sukabumi, ada yang Semarang, ya. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Semua jawaban baik, ya. Baik, berikutnya teman-teman. Semarang betul ya. Baik. Berikutnya, Ayah dan Bunda. Melatih untuk fokus ya. Biasanya anak-anak sebelum belajar pasti diawali dengan permainan-permainan. Pekanbaru, terima kasih Ayah Firman, Bunda Cindy terima kasih, Bunda Lutfi terima kasih ya. Pekanbaru ya. Berikutnya Ayah dan Bunda. Oh, Bunda Lulu terima kasih. Bunda Ayah Lukmana terima kasih banyak. Bunda Lina terima kasih. Ya, Mamuju ya, Mamuju. Oke. Nah, kalau ini Ustadz Ahmad, Ustadz Hidayat, Bunda Nabila, Bunda Ida, pasti Ayah dan Bunda sudah bersiap-siap ini ya. Ya, oke. Mempersiapkan makan siang. Silakan Bunda. Makanan kita beralih ke makanan tradisional. Gado-gado. Gado-gado, terima kasih. Berikutnya. Kredok. Kredok. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Ini sepertinya makanan khas di perguruan Al-Mukni semua ini Ustadz Anas ini. Bersebelahan soalnya. Bersebelahan ya. Asinan. Asinan. Terima kasih Ayah dan Bunda. Yang terakhir? Papeda. Papeda. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak ya. Sekedar untuk menyemangatkan suasana saja. Nah, berikutnya Ayah dan Bunda, saya kemudian ingin mengajak Ayah dan Bunda berdiskusi bersama-sama ya. Terutama untuk kawan-kawan yang hari ini masih di kelas 1 dan kelas 2 atau pengalamannya boleh ditarik ke belakang ya. Bagaimana perasaan Ayah dan Bunda waktu mendapat kabar dari sekolah putra-putri diterima di Al-Mukni? Ustadz Anas, untuk Ayah Bunda boleh menuliskan di chat ya. Silakan boleh di transfer instruksinya Ustadz Anas. Jadi dengar suaranya doang ke sana aja kan? Ya, Ayah dan Bunda boleh dituliskan di chat bagaimana perasaan ketika mendapat kabar anak-anak kita tercinta diterima di perguruan Al-Mukni. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang, Ayah, Masya Allah, senang, Alhamdulillah. Ya, Bunda L, terima kasih, sangat senang, terima kasih, terima kasih. Ya, saya ingin menyampaikan selamat ya Bapak dan Ibu, dan izinkan kalau saya boleh menaruh iri gitu ya, iri untuk kebaikan saya kira baik ya. Saya mengenal agama itu Bapak dan Ibu itu ketika di bangku kuliah ya. Sampai sekarang juga masih belum merasa iya masih belum kenal betul lah dengan agama yang agama Islam masih perlu penguatan. Aduh. Kenalnya sudah lama teman-teman. Baru kenalnya setelah kuliah. Karena waktu itu ada pembinaan keagamaan yang luar biasa di kampus.
Tapi saya membayangkan Bapak, rasa iri saya itu begini. Anak-anak kita saat ini, bahkan sejak TK, sejak SD, sudah dikenalkan dengan agama. Sudah diamanahkan pada lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, maka saya berani menjamin ayah dan bunda, insya Allah kehidupan anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Bayangkan sejak dini anak-anak sudah kenal dengan agama kita tercinta, agama Islam, pasti keberagamaan anak-anak kita akan lebih baik daripada kita. Maka ini saya ingin menyampaikan selamat kepedulian ayah dan bunda untuk membangun karakter sejak dini melalui sinergi dengan sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Selamat untuk itu ayah dan bunda. Dan selamat yang kedua, saya ingin menyampaikan jaminan begini. Sekolah kita ini adalah sekolah yang tidak pernah berhenti belajar, learning organization. Masya Allah Bapak dan Ibu, hari ini tadi saya dari jam 7 sampai pukul 9.45, hampir 3 jam teman-teman, membicarakan tentang ide-ide kreatif apa yang kira-kira semakin dibutuhkan anak-anak untuk PJJ saat ini. Artinya lembaga sekolah kita ini sudah menjadi learning organization, tidak pernah berhenti belajar. Dan itulah kunci sebuah sekolah yang keren. Bapak dan Ibu, saya membayangkan ayah dan bunda nanti dapat promosi karir di luar kota. Katakanlah misalnya pindah ke Kalimantan dan anak-anak harus dipindahkan karena tidak mungkin tetap di Jakarta. Maka ketika ayah dan bunda ingin mencari sekolah yang bagus, maka temuilah kepala sekolahnya di Kalimantan itu dan tanyakan ibu bapak satu, pendidikan karakternya seperti apa? Oh ya kita begini-begini Pak, tangkap itu Bapak. Dan yang kedua mohon ditanyakan ibu bapak kepala sekolah, berapa sering dalam satu semester guru-guru di sekolah dilatih, diberikan pelatihan. Kalau kepala sekolahnya bilang, oh ya Pak, kami hanya 1 semester sekali, kami hanya 1 tahun sekali, maka mohon izin teman-teman, jangan masukkan putra-putri di sekolah tersebut, karena itu menandakan sekolahnya tidak akan mampu mengimbangi kecepatan anak-anak kita untuk belajar. Salah satu ciri sekolah yang bagus adalah ketika guru-guru di sekolah tidak pernah berhenti belajar, dan itu ada sekolah di lingkungan perguruan Al-Mughni. Selamat ayah dan bunda. Bapak dan Ibu mohon berkenan menuliskan di handphone atau di kertas kalau boleh. Tujuan atau visi mendidik Ananda seperti apa? Pak Is, kami ingin putra-putri kami bla 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 bla. Silahkan ayah dan bunda. Kalau ayah dan bunda hadir dengan berdua boleh mendiskusikan. Kalau hadir sendiri juga tidak apa-apa. Nanti setelah itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Silakan Ustadz Anas. Kita beri waktu 3 menit ya Ustadz Anas. Bunda dan ayah menuliskan. Ya. Silakan ayah bunda. Bapak dan Ibu menuliskan di kertas dulu. Nanti kalau sudah selesai, ayah dan bunda boleh menuliskan angka 2 bagi ayah dan bunda yang setelah 3 menit nanti sudah selesai menuliskan, boleh di chatnya dituliskan angka 2. Sambil kemudian kita mengambil makna dari lagu ini. Mohon diresapi kalimat-kalimat yang akan dituliskan ayah dan bunda. Masih banyak lauknya. Bisa kemut.
Namanya tertulis di langit, tak dikenal penduduk bumi, namun ia dirindui Nabi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda ia berbakti. Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Terima kasih Ayah dan Bunda. Ustadz Anas, Ayah dan Bunda boleh menuliskan di chat apa yang tadi dituliskan di kertas atau di HP-nya untuk kita jadikan bahan diskusi. Silakan Ustadz Anas. Ya, silakan Ayah Bunda. Sini sudah masuk. Baik, baik. Kalau emang itu mana tuh? Menjadi anak yang soleh, cerdas, dan berbakti, Masya Allah. Nih Mor. Menjadikan penghuni surga. Bunda Nafis, Masya Allah. Ayo Ayah dan Bunda boleh untuk menjadi inspirasi bagi kawan-kawan kita yang lain. Menjadi anak yang solehah, Faiz. Mengerti agama dan cinta Al-Quran, Masya Allah. Menimba ilmu, mengasah akhlak, mengoptimalkan karakter, menjadi anak yang berakhlak dan beragama yang lurus, menjadi anak yang beradab dan berakhlak mulia, sukses di dunia dan di akhirat. Bunda Sinta, terima kasih banyak. Menjadi anak pintar dan benar, Masya Allah. Ustadz Anas membaca tulisan mama dan ayah ini, mata saya berkaca-kaca. Luar biasa ya. Luar biasa, betul. Luar biasa. Dan ini menjadi tanda bahwa salah satu hal penting dalam perjalanan hidup kita adalah menyiapkan anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter hebat. Betul ya Ustadz Anas ya? Betul, betul. Cinta pada agamanya, berusaha mengikuti jalan-jalan sunnah Rasulullah, ya, mengikuti pesan-pesan guru-guru kita, ulama-ulama kita, Masya Allah. Merinding. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Inspirasi yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada misi, visi, dan tujuan untuk putra-putri. Terima kasih banyak. Saya sering ditanya begini, Ustadz Anas, Bapak dan Ibu, sukses apa bahagia, Pak Is, yang harus kita persiapkan pada anak-anak kita? Mohon Ayah dan Bunda boleh menuliskan di chat, Ustadz Anas, mana yang lebih dulu ini? Silakan Ayah Bunda. Menentukan ya. Sukses duluan atau bahagia duluan? Nah. Silakan Bapak dan Ibu. Dengan bahagia. Silakan, sukses atau bahagia? Itu kata kunci yang luar biasa ya. Kita salah pilih, waduh. Iya, iya. Iya, terima kasih Ayah dan Bunda. Ini bedanya Bunda Ayah sama anak-anak Ustadz Anas. Kalau ini pertanyaan kita sampaikan pada anak-anak, pasti yang dijawab adalah sukses. Yes. Tapi ketika ini kita tanyakan pada Ayah dan Bunda, yang muncul adalah kearifan. Maka semua jawabannya adalah bahagia. Betul Ayah dan Bunda. Ini pula yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Nah, nggak perlu nunggu sukses untuk bahagia. Jadikanlah bahagiamu itu untuk jalan meraih sukses. Karena tidak mungkin sukses kalau hari ini kamu tidak memilih bahagia, nak. Bahagia itu pilihan. Nah, maka mohon izin Bapak dan Ibu, kalau boleh menyarankan, mari kita siapkan sekolah yang membahagiakan, cara belajar yang membahagiakan, pola asuh yang membahagiakan. Karena bahagialah yang akan mengantarkan anak-anak meraih sukses, bukan kesuksesan yang akan mengantarkan anak-anak bahagia. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang menarik bagi Ananda saat ini, Bapak dan Ibu? Silakan Ustadz Anas, boleh dituliskan di chat, menurut Mamah dan Ayah, dalam sehari-hari itu apa sih yang lebih menarik bagi anak-anak kita itu? Entah itu aktivitas, entah itu apapun lah ya, yang menurut Ayah dan Bunda itu justru menarik bagi anak-anak. Silakan Ustadz Anas, Ayah dan Bunda boleh menuliskan di chat. Silakan ya Bunda.
Pasti udah pada ngeh nih ya. Oh, Bahagia buat anak-anak. iya, iya. Iya, Jadi sepakat. happening nih. Ya, ya. Ada jawaban yang menarik juga Ustadz Anas dari ayah dan bunda. Pak Is ingin main, berinteraksi, ingin keluar. Itu keinginan yang luar biasa dan itu keinginan yang alamiah bagi putra-putri kita. Ya, Bapak dan Ibu, tentu dengan protokol kesehatan pasti kita bisa mengaturnya. Beberapa jawaban juga ini Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebagian anak-anak sudah ini. TikTok juga menarik, ini game online. Ya. Maka Bapak dan Ibu, teknologi itu sifatnya netral. Aplikasi itu sifatnya netral, kecuali aplikasi-aplikasi yang melanggar hukum ya teman-teman. Tapi aplikasi yang tidak melanggar hukum biasanya sifatnya netral, baik buruknya ada pada siapa yang memegang. Nah tentu dalam membangun karakter putra-putri kita, ini harus kita atur, tidak sampai kebablasan, tapi justru yang kita bisa ambil adalah sisi positifnya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Yuk kembali fokus ayah dan bunda, boleh dituliskan di chat berapakah huruf O di dalam deretan yang ada di layar. Boleh dituliskan angkanya ayah dan bunda. Kembali fokus. Berapa huruf punya ya? Yes, berapa huruf O? 3, 1, 2, 3, 4. Ayo bunda, ayah dan bunda boleh fokus. Yang menjawab benar nanti dapat hadiah menarik. 5. Oke. Terima kasih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak dan Ibu. Ya, fokus kembali. Yes. Mari berlanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika kemudian ditanya, Pak Is, kita sudah punya visi, Pak Is. Tantangannya ada di teknologi, Pak Is. Tantangannya ada di interaksi anak-anak yang berkurang. Tantangannya ada di zaman yang serba, mohon maaf ya teman-teman, serba konsumtif. Bagaimana kemudian mengatasi situasi itu? Tidak ada jalan lain, teman-teman. Mari kita bergandengan tangan antara orang tua, sekolah, dan anak-anak untuk membangun sinergi dan komunikasi. Dalam rangka apa? Membangun karakter-karakter anak-anak hebat yang tadi sudah kita diskusikan di visi itu. Bapak dan Ibu, dalam struktur pelajaran kita, dan ini sejalan dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru dan ayah bunda di rumah, dikenalkan saat ini dengan profil pelajar Pancasila, yaitu putra-putri kita yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah ini tadi sudah kita diskusikan panjang lebar ya, berkebinekaan global, cinta tanah air ada di sana, anak-anak kita yang senang bergotong royong serta membantu, senang bergegas sama anak-anak yang kreatif. Nah ini Masya Allah, ini juga menjadi tema kunci di Al-Mughni teman-teman, anak-anak yang bahagia dan kreatif, anak-anak yang bernalar kritis. Maka selamatlah bagi ayah dan bunda yang selalu dikejar pertanyaan anak-anak. Dan kadang-kadang kita bingung ngejawabnya ya. Ini menunjukkan anak-anak punya karakter yang benar. Kemudian mandiri. Nah, ini penting ya. Kemandirian ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, nilai-nilai karakter ini sejalan dengan apa yang dipelajari di sekolah dan juga dikuatkan di rumah. Pertanyaannya Pak Is, sampai kapan kita ini masih PJJ? Mohon izin Bapak dan Ibu, keputusannya bukan ada di perguruan, tapi keputusannya ada di Dinas Pendidikan. Keputusannya ada di pemerintah. Tapi semuanya di belahan dunia manapun, 90% pelajar itu terdampak sekarang ini, 90%. Ya, 90%. Nah, kemudian Mas Menteri menyampaikan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh itu yang penting Bapak dan Ibu, materinya diatur oleh perguruan sedemikian rupa, dipastikan yang paling penting ya, dan kemudian melatih anak-anak untuk mengembangkan karakter, melatih anak-anak mengembangkan life skill. Kemudian kegiatan belajarnya harus bervariasi. Kemudian harus ada interaksi dengan gurunya dalam pemberian umpan balik dan pemberian tugas-tugas. Ini yang disampaikan oleh Mas Menteri. Yang penting adalah anak-anak merasa bahagia, merasa senang dulu. Kebutuhan itu yang harus kita penuhi, baik di rumah maupun di sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, kembali kita bermain-main game sebentar untuk fokus. Mohon seduhan kopi saya tuangkan di tanda panah ini. Ustadz Anas, cangkir nomor berapa yang akan penuh terlebih dulu? Ayah dan Bunda boleh menjawabnya di chat. Silakan Ayah dan Bunda. 9. Ya,
15 menit ke depan saya ingin mengakhiri presentasinya dan nanti akan saya kembalikan ke Ustadz Anas untuk kita berdiskusi. Silakan, Bapak dan Ibu. 4 kan ketutup, 9 lah. Baik. Boleh dituliskan di chat Ayah dan Bunda, cangkir nomor berapakah yang akan penuh terlebih dahulu? Bunda Izati nomor 9, Bunda Dwi di nomor 9, Ayahanda Abu Sirat di nomor 9, Bunda Rina juga sama di nomor 9, Bunda Nur di nomor 4, ya, Bunda Ahmad atau Ayah Ahmad ini ya ada di nomor 9 juga, Mama Sangga ada di nomor 5. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, biasanya kita milih nomor 9 karena paling dekat dengan sumber cairan. Ternyata di sini Ayah dan Bunda ketutup. Oh iya. Nomor 9 tertutup, kita lari ke nomor 4, ternyata di tengahnya juga ketutup. Betul, Bunda. Kita biasanya lari ke nomor 7, ternyata ketutup juga. Nomor 5 yang kita harapkan. Ya, baik. Apa yang boleh kita maknai dari game ini, Bapak dan Ibu? Kalau kita ingin mengembangkan karakter anak-anak, silahkan Bapak dan Ibu. Apa yang ingin kita maknai kalau kita mau mengembangkan karakter anak-anak, Ibu Bapak? Dari permainan ini, inspirasi apa yang kita peroleh, silahkan dituliskan di chat Ustadz Anas. Iya, terima kasih Bunda Alana. Harus lebih teliti, harus fokus. Ya, saya ingin mengambil kata itu Ayah dan Bunda. Fokus, konsentrasi, teliti pada apa? Pada hal-hal baik yang sekarang ini anak-anak tunjukkan. Mulai dari situ. Kalau yang kurang-kurang, nanti akan ikut kalau hal baiknya dikuatkan, ya. Kalau kita fokus pada yang kurangnya anak-anak, nanti mohon maaf energi kita terlalu banyak, ya. Jadi kembali setelah ini mohon Ibu Bapak bersama Ayahanda tercinta, bersama Bunda tercinta, kita mendiskusikan apa yang sudah muncul dari anak kita tercinta ini ya Bun, ya Man. Pasti sekarang sudah ada, ya. Oke, pada hal-hal yang baik dari putra-putri kita. Bapak dan Ibu selama PJJ mohon menuliskan di chat apa yang Ibu Bapak anggap sebagai tantangan. Silakan Ustadz Anas. Pendirian. Silakan di chat. Apa tantangannya Bapak dan Ibu selama PJJ ini? Iya, terima kasih Bunda. Wih, membaca jawaban Ayah dan Bunda ini, saya ingin menyampaikan apresiasi karena begitu kita memahami tantangan, mudah-mudahan solusinya bisa kita cari dengan lebih mudah. Ya, saya setuju dengan Ayah dan Bunda. Waktu dan tenaga Pak Is, kami berdua bekerja, baik itu WFO maupun WFH. Mungkin sebagian Ayah dan Bunda mengurus bisnis dari rumah juga, memiliki putra-putri lebih dari satu, ini juga tantangan tersendiri. Ya, pemahaman materi. Ya, kita dulu tidak pernah mendampingi anak-anak mengajar materi, hari ini harus mengajar materi, mendampingi putra-putri juga. Kadang-kadang juga gadget terbatas, paket data bisa naik turun. Kemudian penggunaan aplikasi belum familiar, teman-teman. Kadang-kadang juga kelelahan secara fisik dan psikis. Bapak dan Ibu, ini bukan tantangan di Al-Mughni saja. Ini tantangan orang tua di seluruh Indonesia. Ya, tantangannya ini, Bapak dan Ibu, tantangannya ini. Dari sisi putra-putri kita, Ayah dan Bunda, tantangannya juga sama, ya. Inginnya main terus, sulit lepas dari gadget, agak kurang konsentrasi, moodingnya, jam biologisnya tidak teratur. Kakak-kakak yang di SMP dan di SMA barangkali sekarang ini tidurnya malam betul. Ya, jam biologisnya tidak teratur. Mudah-mudahan bukan anak-anak kita ya, tapi ada kecenderungan semacam ini. Kemudian sulit mengatur jadwal belajar, kemudian sudah mulai agak jenuh. Ya, sekali lagi ini bukan tantangan putra-putri kita saja, teman-teman. Tantangan putra-putri di seluruh Indonesia. Ternyata Ayah dan Bunda, tidak hanya kita dan anak-anak, sekolah juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, perguruan harus berinvestasi pada pelatihan guru. Saya yakin sejak Maret 2020 sampai sekarang tidak terhitung pelatihan yang dijalankan oleh teman-teman di Al-Mughni. Pasti itu juga dananya tidak kecil, Ibu Bapak. Ya, investasi pada paket data, investasi pada sarana dan prasarana. Saya yakin di Al-Mughni sekarang Ustadz Anas sudah ada studio ya, banyak YouTuber baru di antara guru-guru ya.
Ini juga butuh investasi Bapak dan Ibu ya. Investasi pada sumber belajar yang berbeda, investasi pada protokol kesehatan karena sebagian guru-guru juga harus bergiliran masuk ya. Ini juga tantangan yang kita hadapi. Ibu Bapak yang berbahagia, guru-guru juga menghadapi tantangan, kreativitas. Kreativitas ngajar PJJ itu luar biasa Bapak dan Ibu, tidak semudah ngajar tatap muka. Dan yang kedua, peran ganda sebagai guru dan orang tua. Di satu sisi, putra-putri, ayah dan bunda harus tetap bisa belajar dengan baik, tapi guru-guru di sisi lain memastikan putra-putrinya juga harus belajar dengan baik. Dua peran ini luar biasa. Maka tidak dapat dipungkiri, Ibu Bapak yang saya hormati, PJJ itu lebih berat daripada belajar tatap muka. Karena pemahaman itulah, Ibu Bapak, mari sama-sama kita cari jalan tengah bagaimana baiknya supaya bisa sukses. Sebelum itu, mari kita fokus kembali ayah dan bunda dengan permainan ini. Mohon dikoreksi, penjumlahan ini pasti salah. Untuk mengoreksinya, bunda dan ayah boleh meletakkan satu garis miring saja. Di manakah garis miring itu akan diletakkan? Mohon dituliskan di chat, Ustadz Anas. Baik, ayah bunda, silakan jawabannya untuk di chat. Waktunya berpikir 2 menit, Ustadz Anas. Oh, lumayan ya. Lumayan ya, lumayan. Ya, terima kasih ayah dan bunda Ustadz Anas, jawaban ayah dan bunda luar biasa. Bapak dan Ibu, salah satu karakter yang kita bangun adalah karakter pantang menyerah, karakter rasa ingin tahu. Maka Bapak dan Ibu, mohon izin kalau mendampingi putra-putri kita belajar, terutama dalam mengerjakan soal, jangan berorientasi pada cepat selesai. Satu, jangan berhenti pada cepat selesai, karena semua putra-putri kita itu punya pemahaman yang berbeda. Ada yang langsung ketemu. Ada yang, mama, aku nggak paham soalnya, mama, nggak ngerti aku. Mama, aku ngerti soalnya, tapi nggak ngerti jawabannya. Ada juga teman-teman. Jadi mohon izin, putra-putri kita bukan soal kecepatan dalam belajar, tapi pemahaman yang mendalam. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika kita membantu putra-putri kita dan kita sudah tahu jawaban atau guru-guru lah ya. Sebagai guru saya sudah tahu jawaban yang saya inginkan seperti apa. Ini Bapak dan Ibu jawaban yang saya inginkan. Tapi Bapak dan Ibu, kalau saya hanya berorientasi pada satu jawaban benar, maka karakter anak-anak untuk rasa ingin tahu nggak akan tumbuh. Maka begitu di chat ada jawaban Pak Is, minta tolong Pak Is, tanda garis miringnya taruh di tanda sama dengan, maka kalau itu dilakukan oleh anak saya, langsung saya sambut Ibu Bapak. Nah, terima kasih sekali. Jawaban yang baik sekali yang kau tunjukkan itu. Bagaimana kau bisa berpikir semacam itu? Saya kejar Ibu Bapak. Bukan kita salahkan. Karena itu spesial momen bagi anak-anak untuk berani berpendapat meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, tinggal kita diskusikan. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Ketika tanda garis miring itu kau letakkan di tanda sama dengan. Rasakan ya Bapak dan Ibu. Bentuk komunikasi kita pada pendampingan pada anak-anak kita akan menentukan kinerjanya. Coba kalau saya balik. Salah. Masa soal kayak gini aja nggak bisa? Ini gampang, Nak. Ayo berpikir, ayo. Anak-anak nggak akan pernah belajar apa-apa kecuali hatinya sakit, Bapak dan Ibu. Dan saya yakin itu tidak terjadi pada diri kita dan anak-anak kita, karena kita punya pola komunikasi yang menumbuhkan semangat anak-anak untuk berkarakter hebat.
Selamat pada ayah dan bunda. Dari permainan sederhana ini kita belajar tentang bagaimana membangun komunikasi yang suportif, membangun komunikasi yang empatik sehingga tumbuh karakter anak-anak yang hebat. Bapak dan Ibu, kalaulah boleh secara cepat 5 menit ke depan kita akan bertanya jawab nanti ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, kunci sukses dalam sinergi dan komunikasi adalah ayo kita bangun persepsi bahwa tugas guru dan orang tua sama-sama menantang ini, ya, persepsi ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus punya komitmen bersama, guru-guru dan orang tua, demi apa? Demi kesuksesan anak-anak kita dalam belajar. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, hampir semua orang tua dan sekolah dimanapun berada sedang berusaha mencari model PJJ yang terbaik. Pasti di sana-sini ada yang kurang-kurang, maka dibutuhkan pemahaman bersama ayah dan bunda. Ya, artinya kalau ada hal-hal yang kurang, mari kita cari solusi bersama dengan semangat kekeluargaan. Salah satu kuncinya adalah komunikasi yang tadi sebagian sudah kita diskusikan. Dari sisi Ananda, Bapak dan Ibu, Ananda harus kita yakini punya kemampuan yang terbaik. Punya kemampuan yang terbaik. Ya, mohon berbagi peran ayah dan bunda antar anggota keluarga, karena Ananda pasti butuh pendampingan, terutama yang putra-putri kita di kelas rendah ya. Kalau di SMP barangkali sudah mulai bisa mandiri. Melatih putra-putri kita memahami jadwal belajarnya anak-anak, sebagaimana yang sudah dikirimkan oleh guru-guru tercinta kita. Bapak dan Ibu, mohon izin juga, mari penuhi rasa nyaman putra-putri kita, pahami rentang komunikasi, latih kemandirian. Ya, jangan buru-buru membantu, mohon izin tidak buru-buru membantu selama kesulitan itu masih dalam batas jangkauan anak-anak. Kemudian kalau ada materi yang kurang dipahami, ayah dan bunda boleh berkomunikasi dengan gurunya anak-anak, ya pasti akan sangat senang untuk membantu itu. Bapak dan Ibu, nah saya senang ketika kita menggunakan aplikasi, pasti guru-guru juga sudah mendiskusikan dengan mama dan ayah bagaimana itu bisa digunakan, cara-cara menggunakan sudah dijelaskan ya. Nah, yang 8 ini saya kira poin penting, apresiasi atas keberhasilan. Ibu bapak yang saya hormati, tadi pagi saya bercerita pada guru-guru di sekolah. Ada anak-anak dijadikan responden penelitian, katakanlah anak-anak di kelas 5. Ya, anak-anak di kelas 5 ini diberi soal matematika ayah dan bunda. Atas jawaban yang betul, anak-anak diberi komentar yang berbeda. Satu diberi komentar, kamu anak yang cerdas, nak. Sekelompok lain diberi komentar, kamu anak yang suka bekerja keras. Minggu berikutnya, teman-teman, ayah dan bunda, sang peneliti masuk lagi, anak-anak diberi soal matematika yang lebih banyak, soalnya terdiri dari soal yang mudah dan soal yang rumit, dan anak-anak diberi kebebasan untuk memilih soal nomor berapa saja yang akan dikerjakan, dan jumlahnya berapapun terserah. Mengagetkan ayah dan bunda hasil penelitian ini. Anak-anak yang diberi komentar, kamu anak yang cerdas, nak, ternyata memilih soal yang mudah. Sementara anak-anak yang diberi komentar, kamu anak yang suka bekerja keras, nak, ternyata memilih soal yang rumit. Maka penelitian ini menyimpulkan cara berkomunikasi kita, cara memberikan pujian kepada anak-anak kita, menentukan karakter hebatnya, menentukan prestasi belajarnya. Maka mohon berkenan ketika memberikan pujian pada putra-putri, tidak sebatas keren, tidak sebatas excellent, tidak sebatas hebat, tidak sebatas pintar, tapi deskripsikan apa hal baik yang muncul. Nah, terima kasih. Posternya sudah dikerjakan tepat waktu, Bunda melihat gambar dan warnanya serasi. Bahkan kau tambahkan tulisan, nak, yang membuat poster ini bisa dipahami oleh orang yang melihatnya. Bunda yakin kakak pasti bekerja keras untuk menyelesaikan poster ini. Rasakan ya Bu ya kalimatnya. Ayah bisa merasakan, Pak Is berarti harus agak panjang ya Pak Is. Iya Bunda, nggak bisa to the point kalau kita ingin membangun karakter hebatnya anak-anak. Harus kita deskripsikan. Ya, selamat berlatih, menangkap sebanyak mungkin hal-hal positif dari putra-putri kita tercinta. Ya, baik Bapak dan Ibu, 5 menit terakhir, mohon izin tambahan waktu 5 menit sedikit Ustaz Anas ya. Siap, siap. Ya, kita mengenal ada pemain sepak bola legendaris dari Inggris yang 4 tahun yang lalu datang ke Indonesia, David Beckham. Sebagai selebritis pasti di Indonesia banyak fan-nya David Beckham.
ada perkumpulan Fed-nya David Beckham. Mereka akan menyambut David di Halim Perdana Kusuma, Ustadz Anas, Bapak dan Ibu. Biasa supaya kelihatan penggemar kan harus membentangkan spanduk gitu. Akhirnya mereka cetak spanduk di pinggir jalan. Spanduknya sederhana saja tulisannya, Bapak. Ini tulisan spanduknya. Selamat datang David Beckham. Ternyata yang pesan spanduk protes, maaf Bapak, yang pembuat spanduknya, maaf Pak, tulisan David Beckham-nya ini tolong ditambahkan H, kurang H ini tulisannya. Maka kata kita spanduk, oh gampang Mas, 10 menit saya akan cet sablon tambahan huruf H-nya. Maka ini Bapak dan Ibu, spanduk yang sudah dikoreksi. Selamat datang H. David Beckham. Protes lagi yang pesan Bapak dan Ibu. Maaf Pak, bukan di situ hanya ditaruh. Di mana Mas ditaruhnya? Setelah huruf K. Oh siap. Saya koreksi lagi. Maka teman-teman ditaruh setelah huruf K. Inilah teman-teman spanduk yang sudah dikoreksi. Selamat datang KH David Beckham. Luar biasa. Bapak dan Ibu, cerita ini sederhana tapi maknanya adalah betapa sering kita ini, saya terutama ya, merasakan komunikasi dengan anak-anak ini memang betul-betul harus terus kita pelajari. Ya, inilah pentingnya komunikasi Bapak dan Ibu. Maka ketika komunikasi dengan anak-anak, mohon izin Bapak dan Ibu, pahami apa maksudnya, hadapkan muka kita pada wajah anak-anak kita, responsif, cepat tanggap, dan ketika kita belum paham apa dimaksudkan, kita konfirmasi kembali. Dan kadang-kadang Ibu Bapak, anak-anak itu ketika datang ke kita tidak membutuhkan solusi, tapi lebih pada curhat. Mama, ini sebelum pandemi misalnya, pensilku hilang, Ma. Atau ayah, pensilku hilang. Mungkin saya kalau dapat komentar itu dari anak, langsung, oh, ayah mah sudah nggak heran, Nak, memang kamu itu ceroboh. Apakah kita akan melakukan itu? Tapi mari kita balik ayah dan bunda. Ayah, pensilku hilang. Mohon tidak dikomentari panjang-panjang, tapi diberi komentar pendek-pendek saja. Oh, gimana ceritanya, Nak? Tadi habis istirahat ya, aku kan keburu-buru mau ke kamar kecil, jadi aku nggak sempat beres-beres. Oh, terus Nak? Ya deh ya, maaf ya. Tapi lain kali aku akan hati-hati. Bayangkan teman-teman. Ya, kita namai perasaannya juga. Kamu sedih ya Nak? Pensilnya hilang. Iya ya. Terus, ya deh ya, aku nanti akan hati-hati. Bapak dan Ibu bisa merasakan ya respon kita. Kalau saya langsung bilang, kamu ceroboh sih Nak, kamu itu nggak mikirin, ayah ini cari duitnya susah, kalau punya barang Mbok ya hati-hati nyimpannya. Lain Bapak dan Ibu, ya. Berikan komentar pendek, namai perasaannya, berikan solusi kalau anak-anak tidak ketemu solusinya sendiri. Itu secara sederhana. Nah, bagaimana kemudian komunikasi dengan sekolah Bapak dan Ibu? Tentu sekolah pasti sudah punya prosedur ya, ada jam dengan saluran seperti apa. Maka sebagai penutup dari sesi ini, Ayah dan Bunda, saya ingin mengambil cerita dari sebuah fakultas di UI yang punya standar untuk berkomunikasi dengan dosennya. Jadi satu, tidak boleh kirim WA kepada Bapak Ibu dosen pagi-pagi buta maupun malam-malam sekali, karena itu saatnya orang untuk istirahat. Kecuali memang kita sudah dekat gitu ya, kita sudah tahu, oh ritmenya Ustadz Anas ini jam segini sudah online. Nah itu lain ya, hubungan yang sifatnya personal, bukan hubungan yang terkait dengan dengan pekerjaan atau dengan pendidikan putra-putri kita. Yang kedua, kalau kirim pesan Nak, sampaikan salam, tambahkan doa, perkenalkan namamu, apa maksud tujuanmu, tutup dengan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dosen senantiasa sehat dan penuh berkah. Mohon izin Bapak, saya Ananda Ahmad Baihaqi, mahasiswa semester 7 Fakultas ini. Apakah berkenan sekiranya hari Kamis tanggal 29 bulan Juli kami menghadap pukul 9 untuk berkonsultasi skripsi bab akhir. Salam hormat Ananda Ahmad Muzaki. Bapak dan Ibu, kalau saya dosennya, saya terima WA semacam itu Ustadz Anas. Skripsinya mungkin tidak saya koreksi.
Karena saya apa? Oh, ini ada mahasiswa yang karakternya hebat ini. Ini kalau karakternya hebat, skripsinya pasti bagus. Meskipun ya akhirnya saya baca juga, tapi mari Bapak rasakan pola komunikasi yang dibangun. Dan saya senang sekali pola komunikasi inilah yang melandasi kolaborasi dan sinergi antara kita dengan guru-guru kita di sekolah, ya. Komunikasi yang sangat empatik, komunikasi yang penuh makna, dan kemudian Ibu Bapak selamat untuk menjalin sinergi yang terus menguatkan, terus suportif demi kejayaan dan masa depan putra-putri kita tercinta. Demikian Ustadz Anas menjadi bahan Baik. diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Luar banyak. biasa. Baik, terima kasih Pak Faiz, luar biasa Ayah Bunda. Kita beri aplaus terlebih dahulu bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Pak Faiz. Dan perlu kita ketahui bahwa Ayah Bunda saat ini kesempatannya adalah Ayah Bunda, kita akan berinteraktif ya untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ayah Bunda, dan tentunya nanti ada hadiah. Ya, hadiahnya apa saja? Ini hadiahnya Pak Faiz ini luar biasa nih. Dari Perguruan Islam Al-Mughni telah mempersiapkan buku-buku terbaiknya, ada 2 paket buku, yaitu Rumah Kurma dan 40 hadis mulai dihafal sanad dan matan, riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada 2 buah Al-Quran Al-Hufaz, dan yang ketiga ada buku Tadabbur Al-Quran for Kids Juz 30. Wah, ini luar biasa nih, bukunya luar biasa. Ya, siapakah nanti yang akan mendapatkan rezekinya? Silahkan Ayah Bunda untuk berinteraktif. Silahkan pertanyaannya bisa diajukan di chat terlebih dahulu. Ya, silakan. Ayo Ayah Bunda, ini luar biasa nih materinya Pak Faiz ya. Baik, sudah masuk nih. Ada, oke, saya bacakan langsung ya Pak Faiz ya. Ya, Ustaz, biar baik. Ayah Bunda dapat kesempatan banyak. Pak, bagaimana menghadapi anak tidak terbuka sampai saya mengetahui baru dia cerita gitu. Gimana nih? Ini agak-agak tersumbat komunikasinya nih. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Ustaz Anas. Bunda Lana ya, Bunda Lina. Pertanyaan yang sangat baik. Bunda Lina, pertama tidak perlu berkecil hati. Kondisi ini juga banyak dialami oleh para orang tua ya, termasuk saya di dalamnya pernah mengalami situasi semacam itu. Salah satu prinsip yang harus kita yakinin adalah penting untuk berusaha menjadikan kita ini sebagai mitra curhatnya anak-anak kita. Salah satu puncak kebahagiaan itu kalau kita sudah menjadi tempat curhat bagi anak-anak kita. Itu prinsip dasar Bapak dan Ibu. Karena berarti anak-anak merasa nyaman, merasa percaya. Nah, ketika kita belum dijadikan tempat curhat anak-anak kita, persoalannya bukan anak-anak belum tidak merasa nyaman, tidak merasa percaya dengan kita, bukan sebatas itu saja. Tapi ada juga gaya yang berbeda di antara anak-anak kita. Ada anak-anak yang introvert di Bapak. Semuanya dipendam sendiri. Ya. Tapi ada anak-anak yang sangat ekstrovert. Pokoknya semuanya diceritakan. Ada yang di tengah-tengah ya, ada anak-anak yang di tengah-tengah. Ya kalau dirasa itu memang butuh bantuan maka bercerita pada ayah dan bunda, kalau tidak maka kemudian akan disimpan sendiri dan disolusikan. Saya berharap Bapak dan Ibu ini faktornya lebih ke situ ya. Kalau sudah faktornya karena mungkin anak-anak kita cenderung introvert, mau tidak mau harus mencari momen-momen yang dimulai dari dialog-dialog sederhana saja Bunda Lina. Mohon dipahami satu, kesukaannya Kak Rafa ini apa dulu? Pak Is, Kak Rafa itu sukanya main bola misalnya. Maka ayah dan bunda bisa menjadikan sepak bola itu sebagai pintu masuk untuk membuka obrolan-obrolan ringan, step by step, sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau nanti sudah sering momen-momen itu ketemu, yakinlah bunda, sambil nanti kita sampaikan, nah ayah dan bunda sangat senang kalau setiap hari kita ada cerita-cerita yang bisa kita bahas. Ciptakanlah momen itu ya, misalnya setelah sholat misalnya, atau ketika nonton bareng misalnya, atau ketika akhir pekan harus ada momen-momen spesial untuk itu. Jadi kata kuncinya adalah pahami karakteristik dan gaya komunikasi anak-anak kita ini, apakah cenderung terbuka atau tertutup. Yang kedua, pahami kesenangannya, jadikan pintu masuk untuk di situ, ciptakan momen-momen yang bisa saling berinteraksi, dan pada saat bersamaan sampaikan bahwa ayah dan bunda merasa perlu, merasa sangat senang ketika kakak bisa menceritakan apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang baik, atau mungkin dukungan-dukungan yang ayah dan bunda
bisa berikan. Demikian Ustadz Anas, Baik, Bunda oke, luar Lina. biasa. Oke, baik. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mama Ani atau Wah Dendi, kelas 5B SD. Ais, bagaimana cara kita untuk mengolah emosi di kala anak sudah dilanda kejenuhan? Ini ada 2 kali ya. Orang tuanya udah jenuh juga, anaknya juga jenuh. Gimana cara mengolah emosinya nih? Iya. Bunda Hanif ya tadi ya, Pak Ustadz Anas ya. Iya. Ya, Bunda, pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih banyak. Saya kira ini bukan persoalan Bunda saja. Ini persoalan kita semua, Bunda. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan persoalan orang tua di dunia yang sekarang anak-anak kita mengalami kejenuhan. Ya, mengalami kejenuhan. Maka dalam materi-materi berikutnya ada dukungan mental untuk anak-anak, ya, dukungan mental untuk anak-anak. Bagaimana kita memberikan dukungan mental pada anak-anak? Mohon pahami situasi-situasi yang membuat anak-anak kita nyaman dan anak-anak kita yang tidak nyaman. Termasuk Ibu Bapak dalam mengerjakan tugas. Teman-teman harus paham. Ketika pada satu titik anak-anak kita kayaknya ini sudah diapa-apain agak susah. Maka kalau deadline-nya sudah mendekati atau deadline-nya sudah lewat, komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru. Ustadz Anas, mohon maaf ini kakak rasanya butuh waktu karena sepertinya kondisinya sedang tidak mood. Ini dukungan-dukungan komunikasi ini yang perlu kita sampaikan Ibu Bapak. Karena kondisi anak-anak memang di sebelahan dunia manapun kondisinya semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, jadikanlah ini bahan diskusi, teman-teman. Mama, aku jenuh misalnya. Udah nak, yang lain juga jenuh, santai saja. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau ini kita jadikan topik untuk diskusi, menurut kamu nak, bagaimana baiknya? Aku ingin masuk, Ma. Tapi kakak kan tahu kondisinya semacam ini. Tunjukkan data-data yang tersedia. Plus minusnya apa? Resikonya apa? Mengapa kita memilih untuk ini? Nah, itu menjadikan bahan diskusi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sehingga secara bertahap nanti kesadaran anak-anak bahwa sekarang untuk mengatasi kejenuhan itu kita masih butuh waktu, itu muncul dari anak-anak kita sendiri. Berangkat dari apa? Berangkat dari dialog. Yang terakhir, kita sendiri mohon izin, Ayah dan Bunda, wajib menjaga ritme emosi kita. Betul, ya. betul. Salah satunya adalah mohon kalau misalnya sedang ingin, saya tidak ingin mengatakan ngegas Ustadz Anas. Kalau intonasi suara kita mau naik, tahan dulu teman, 3 detik. Tahan dulu sebelum bertindak. Mama aku jenuh. Ketika kita akan sambut itu dengan kata-kata yang justru menekan aspirasi anak-anak, tahan napas sebentar teman. Sambil istighfar, astagfirullah. Sejalan dengan napas kita yang bisa kita kendalikan, maka solusi-solusi kita pasti akan luar biasa. Tahan sebentar Bapak dan Ibu sebelum merespon anak-anak ya. Dan yang terakhir Ustadz Anas untuk jawaban ini, mari kita bikin kegiatan aktivitas bersama yang mengganti kejenuhan itu. Masak bersama, bikin roti bersama, main Lego bersama, main game bersama, itu bagian yang menarik ya Bapak dan Ibu. Maka isi dengan aktivitas-aktivitas positif, apalagi kalau anak-anak sudah punya aktivitas-aktivitas positif secara mandiri. Anak-anak kita ada senang dengan desain grafis, ayo Ayah dan Bunda fasilitasi untuk itu. Beli Canva yang pro. Anak-anak suka ngedit video, belikan editing video yang pro, sehingga waktunya anak-anak bisa diisi dengan hal-hal yang justru makan semakin menguatkan bakat dan minatnya putra-putri tercinta. Demikian Ustadz Anas, Ayah dan Bunda. Pak Ais, dilanjut lagi. Ini ada Baik. yang masih nyambung. Gimana Ya. kalau terlanjur kejadian itu sudah marah besar? Nah, ini gimana nih cara? Sudah merasa bersalah nih orang tuanya nih. Gimana udah keluar gitu, gimana? Iya. Ustadz Anas, mohon izin, ini semakin ke sini kok pertanyaannya semakin sulit, Ustadz. Ini bentuk antusias para orang tua ya, Pak Ais. Terima kasih Ayah dan Bunda, terima kasih. Ini diskusi menarik ya. Kesadaran bahwa ada yang kurang pas, saya tidak ingin menyebut salah lah Ayah dan Bunda. Mari kita gunakan kalimat-kalimat yang positif supaya ketika kita menggunakan kalimat positif berarti energi kita akan diarahkan pada mencari solusi. Betul. Tapi kalau kalimat yang kita gunakan kalimat negatif, maka energi kita akan kembali ke belakang soal masalah. Ya, saya yakin bukan salah, tapi masih butuh proses
ya kita dalam mendampingi putra-putri kita. Kesadaran itu Ustadz Anas, kesadaran itu ayah dan bunda itu modal yang sangat luar biasa untuk menemukan solusi. Ketika kita ya Allah salah ini dalam hati ya teman-teman. Ya Allah belum ketemu proses yang lain. Berarti saya harus lebih banyak membaca, saya harus banyak belajar. Itu saja, yakin Bapak dan Ibu, itu sudah lebih dari cukup untuk mengarah pada solusi, nutup yang kurang-kurang dari sebelumnya. Apalagi ketika ditambah dengan tip berikutnya, kita belajar banyak hal, dan suatu saat kita bilang pada anak-anak, nak maaf ya sayang, mungkin selama hampir 1,5 tahun ini, ayah kalau mendampingi kamu belajar sering marah-marah ya nak ya. Mudah-mudahan kakak paham, bukan kesengajaan tapi karena mungkin ayah masih butuh waktu banyak untuk belajar. Kakak juga mungkin harus banyak belajar soal bagaimana menunjukkan emosi dengan cara-cara yang benar. Jadi mari kita sama-sama terus memperbaiki dan kakak yakin, ayah yakin kita pasti akan bisa menjadi tim yang hebat. Kita pasti akan bisa menjalani pandemi ini dengan penuh semangat ya. Dan kita tutup kalau ada yang kurang dari ayah, dimaafkan ya nak ya. Nah itu solusi-solusi yang kemudian bisa kita cobakan. Tapi Ustadz Anas tentu ini proses ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi ketika secara dari dalam kita sudah memiliki keyakinan bahwa kita bisa ketemu solusi yang lebih baik, insya Allah teman-teman Allah SWT akan memudahkan jalannya. Demikian Ustadz Anas. Baik, terima kasih. Hal tersebut menjawab dari pertanyaan Pak Ahsin ya, Pak Ahsin Mumtaz. Kemudian Pak Faiz berlanjut lagi dari dua pertanyaan yang sama pada saya, bagaimana untuk anak-anak ini lebih mandiri gitu. Belajarnya lebih mandiri, tugas-tugas yang dikerjakan secara mandiri, sehingga mungkin ini bisa jadi beban orang tua tadi ketika mereka jadi tambah marah gitu ya. Kok belum selesai, belum dikirim gitu. Kan guru nagih ini. Silakan. Ya, pertanyaan yang menarik ayah dan bunda. Di beberapa kota itu ada komunitas anak-anak remaja yang punya tagline yang muda yang mandiri. Mereka anak-anak SMP, mereka anak-anak SMA ya. Biasanya SMP-nya kelas 9 atau anak-anak SMA. Anak-anak yang SMA itu datang pada orang tuanya begini. Mah, ayah, untuk uang kuliah kakak, mama sama ayah nggak usah khawatir. Kakak akan cari sendiri. Bapak sama ibunya bingung gimana carinya, nak. Iya ya, aku kan punya kemampuan ngedesain ya. Nanti aku akan ikut lomba-lomba desain ya. Pasti di situ nanti akan ada hadiahnya. Bayangkan Bapak dan Ibu. Ayah sama mama tinggal bantu aku dengan doa saja. Sama ingetin kalau agak nggak lurus-lurus. Anak-anak ini ngomongnya asik-asik. Ya. Nah, dan mereka punya prinsip begini ayah dan bunda. Kalau bisa sukses dan bahagia kalau bisa bahagia dan sukses lebih mudah, sekali lagi, kalau bisa bahagia dan sukses lebih mudah, ngapain nunggu usia tua? Masya Allah, Bapak, banyak anak-anak kita yang pola pikirnya semacam itu. Kalau bisa bahagia dan sukses lebih mudah, ngapain nunggu usia tua? Seperti Pak Is. Melamar pekerjaan itu setelah tali toga dipindah dari kiri ke kanan, Bapak dan Ibu. Kalau ditanya bagaimana nanti setelah wisuda, kumaha engkewe lah. Bagaimana nanti saja. Itu gaya saya dulu Bapak dan Ibu. Tapi mari kita melihat anak-anak sekarang sudah tahu mau kemana hidup ini mau dibawa. Dan itu salah satu pondasinya adalah kemandirian. Rata-rata barangkali banyak di antara yang hadir hari ini seperti saya, merantau dari kota kecil Bapak dan Ibu. Saya dari Pati, Jawa Tengah, 12 jam perjalanan dari kota Jakarta. Merantau di kota Jakarta karena semangat ingin belajar, semangat ingin meraih kehidupan yang lebih barokah Ibu Bapak sekalian. Tapi mari kita ingat Ibu Bapak, apa yang dilatihkan oleh Ibu Bapak kita dulu di kampung. Kita biasa nyuci, kita biasa masak sendiri, kita biasa nyapu halaman, kita biasa ngisi bak mandi. Zaman-zaman itu belum ada jet pump, Ustadz Anas, nimba sendiri diisi. Betul. Ya, tempat wudhu juga masih tradisional gitu ya. Tapi itulah bekal yang sekarang kita rasakan, kita menjadi sosok-sosok yang hidup tidak terlalu banyak syarat.
Mari kita latih kemandirian anak-anak kita, ayah dan bunda, supaya nanti dewasanya hidupnya tidak terlalu banyak syarat. Mau makan pakai sambal terasi, tempe goreng, sayur, bayam, aman. Senikmat rasanya anak-anak kita makan dengan rendang. Mau tidur di ruang kamar tidur yang ber-AC, sama nyamannya dengan tidur di ruang tidak ber-AC. Maka kalau kita ingin membangun kemandirian putra-putri tercinta, ayo teman-teman mulai dari hal yang kecil, mulai dari rutinitas pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Mulai dari yang kecil. Ada kakak yang harus bertugas bagian masak nasi, ada kakak yang bagian adik yang bagian nyuci piring, semampunya saja Bapak dan Ibu, dan rasakan itu teman-teman. Secara bertahap itu bisa menjadi fondasi. Nah, ketika itu dikaitkan dengan tugas, mohon izin ayah dan bunda, mari diskusi dengan anak-anak, nak, jadwal untuk minggu ini seperti apa saja, adakah yang perlu ayah dan bunda bantu, nak. Dialog-dialog itu penting. Nanyakan deadline-nya jam berapa, nak. Bunda nanti deadline-nya jam 2. Sampai di mana, nak? Masih belum bisa, Bun. Nah, dialog-dialog itulah Bapak dan Ibu. Dan kemudian masuklah kita memberikan bantuan selama kesulitan itu sudah di atas kemampuan anak-anak. Kalau bantuan kita berikan pada batas kemampuan anak-anak, inilah yang menjadi penyebab anak-anak tidak mandiri. Ya, ukurannya apa Pak Is? Ya, ukurannya kita yang bisa menilai karena interaksi kita dengan anak-anak. Oh, anakku ini bisa kok perkalian sampai 8 harusnya bisa. Orang dalam kesehariannya juga bisa. Nah, berarti kalau tidak bisa ada hal-hal faktor yang menghambat dia untuk tidak bisa. Jadi sekali lagi berikan bantuan ketika sudah di atas ambang kemampuan anak-anak. Maka inilah salah satu cikal bakal untuk melatih kemandirian putra-putri kita. Demikian Ustadz Anas, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Is. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali, ini luar biasa antusiasmenya di para orang tua. Ya, baik, itu juga menjawab dari pertanyaan Bunda Diah dan Bunda Najwa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghadapi anak yang nggak mudah menghadapi atau nggak mudah menerima kekalahan. Jadi bosnya ini merasa bosnya saya nggak unggul nih, gitu. Saya nggak bisa, saya nggak pede. Padahal secara konsep ini kan harus ada terbangun ya konsep diri Ya, setiap anak. Ya, betul. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali Ustadz Anas. Dari Bunda atau Ayah siapakah gerangan? Bunda Laila, Masya Allah. Bunda Laila, Masya Allah, Bunda Laila. Saya punya mentor untuk belajar pendidikan ini banyak Bapak dan Ibu. 1 tahun pernah belajar dari teman dari Finlandia yang ada tugas ke Indonesia. Kemudian sampai sekarang saya punya mentor warga kebangsaan India, Bapak dan Ibu. Orangnya sangat santun. Ilmunya dalam banget untuk urusan pendidikan, bahkan tidak hanya pendidikan, tapi beliau pakar tafsir hadis. Orangnya kalau dipuji selalu menundukkan kepala sambil senyum. Ya, menunjukkan ketawadukannya. Ahli internasional kurikulum. Satu saat beliau diskusi demikian. Beliau ingin menjadi warga negara Indonesia tapi prosesnya masih lumayan panjang. Beliau sangat kagum dengan kita semua, teman-teman. Jadi beliau sudah melalang buana ke banyak negara dan beliau mengatakan begini, kalau kita ingin melihat nilai-nilai Islam itu diterapkan, maka 2 negara yang harus Pak Is kunjungi, 1 negara, karena Pak Is 1 negaranya sudah ada, yaitu Indonesia dan Sudan, katanya. Indonesia dan Sudan. Maka karena keramaan orang Indonesia, beliau ingin menjadi warga negara, tapi masih tertunda karena prosesnya lumayan panjang. Dalam sebuah ngobrol itu beliau mengatakan gini, Pak Is, saya ini kok agak heran ya Pak Is dengan konsep pendidikan di negara kita. Beliau menyebut Indonesia dengan negara kita. Maksudnya seperti apa? Saya bilang. Kenapa anak-anak kita itu harus berada pada situasi untuk berkompetisi? Saya tanya, kira-kira ini dialog 10 tahun yang lalu. Memang ada yang salah dengan kompetisi? Saya tanya begitu Bapak dan Ibu kan? Terus apa bedanya dengan negara lain? Kalau di negara lain Pak Is, yang dikedepankan itu bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Contohnya seperti apa? Saya nanya supaya lebih jelas kan Bapak sekalian. Misalnya begini, Pak Anas dan Pak Hadi sama-sama asisten manajer.
Manajernya Pak Ijat. Pak Ijat manggil Pak Hadi. Pak Hadi, pimpinan perusahaan memutuskan Pak Hadi yang diangkat sebagai manajer dipindahkan keluar kota. Beberapa tahun berikutnya nanti Pak Anas, kata Pak Ijat. Siap, kata Pak Hadi. Bismillah. Terus apa yang saya lakukan di tahap awal ini? Silahkan Pak Hadi bikin proposal. Bagaimana cabang di luar kota ini akan dikembangkan. Siap, Pak Ijat. Waktunya berapa lama? 2 minggu bikin proposal. Pak Hadi bikin proposal. Ternyata teman-teman, proposal Pak Hadi tidak bagus. Karena apa? Datanya kurang. Dan satu-satunya orang yang memiliki data itu adalah Pak Anas. Bayangkan teman-teman. Ya, dalam satu perusahaan ini, dalam tanda kutip ini kan saingan. Tapi kata teman saya itu, kami dilatih Pak Is. Maka Pak Anas tidak akan mikir panjang untuk memberikan data itu ke Pak Hadi. Karena kami terbiasa dilatih, puncak kebahagiaan kami adalah ketika kita bisa membantu orang lain untuk bahagia. Masya Allah. Pesan-pesan inilah Pak Is yang kami terima ketika saya mendapat pengalaman belajar di sekolah-sekolah di berbagai negara, terutama negara-negara Muslim, bahwa puncak kebahagiaan kami itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Terus saya tanya, apakah kompetisi tidak boleh? Tentu rasa pede, percaya diri itu boleh, anak-anak boleh tetap berkompetisi, tapi pesannya harus clear. Pesannya harus jelas bahwa kompetisi itu bukan untuk menang dan kalah, tapi kompetisi itu untuk meraih kepercayaan diri. Menang itu bonus, kalah itu refleksi untuk memperbaiki apa yang kurang-kurang. Jadi terminologi kalah menang itu harus kita geser dari anak-anak kita menjadi terminologi melakukan perbaikan atau bersyukur atas pencapaian. Suatu saat saya membayangkan misalnya tim futsal SDIT Al-Mugni, atau jangan SDIT Al-Mugni lah ya, dari sekolah lain kalah teman-teman 5-0 dari tim sekolah lain. Yang namanya anak-anak kalah 5-0 itu pasti nangis. Oleh guru pendampingnya ditarik ke pinggir lapangan, kemudian gurunya alhamdulillah wa syukurillah mengawali sambutannya. Kita sudah menyelesaikan pertandingan, Nak. Apa yang terjadi di lapangan? Kata sang guru sambil tetap tersenyum. Kaptennya angkat tangan. Ustadz, mohon maaf, tim kita kurang kompak. Oke, Nak. Pemain lain bilang, maaf Pak Guru, kita mungkin kurang latihan. Yang lain bicara, maaf Pak Guru, kawan lebih hebat ternyata. Pemain yang terakhir angkat tangan. Pak Guru, maaf, kita memalukan nama sekolah Pak Guru, kalah 5-0. Tapi sang guru kemudian tetap tersenyum. Apa Nak, maaf Bapak mudah-mudahan tidak salah dengar tadi, kita memalukan sekolah? Tidak, Nak. Tidak ada yang dipermalukan dengan kekalahan 5-0. Justru Bapak bangga dengan kalian. Anak-anak jadi kaget, Pak Anas. Kalah kok bangga? Terus kaptennya, maksudnya Bapak apa bangga? Masih ingat, Nak? Sebelum kalian meninggalkan lapangan, kalian lari, menyalami lawan kalian satu persatu dan berpelukan. Setelah itu kalian lari ke wasit. Nah. Tangannya wasit kalian cium semua. Tangannya hakim garis juga kalian cium semua dan menyampaikan ucapan terima kasih. Itu lebih hebat daripada kita kalah 5-0. Teman-teman, di balik kompetisi, kita bisa menanamkan karakter-karakter yang hebat. Maka mari kita dialog dengan anak-anak tentang konsep kompetisi, tentang konsep kalah menang. Kita ganti dengan kolaborasi dan dukungan-dukungan untuk anak-anak kita. Tidak hanya membangun kepercayaan diri, tapi meletakkan kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan dirinya. Demikian Ustaz Anas. Baik, terima kasih, luar biasa. Ini juga pernah kejadian, Pak Is. Ya, Ustaz. Saat lomba, waktu anak-anak kita lomba, itu lomba sepak bola. Ya. Karena kan kita di bawah lutut. Iya, baik. Celananya. Ya. Akhirnya tersingkap. Bahwasanya mereka lebih memilih untuk tutup dengkulnya dibanding mereka lebih memilih bolanya. Luar biasa sekali. Masya Allah. Oke. Keren. Baik, ini udah ada fakta ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Dio, Ibu Dwi ya. Bagaimana cara kita, orang tua itu menekan emosi terhadap anak di tengah kelelahan dan kesibukan yang banyak. Ini kembali lagi masalah
Iya. Bagaimana ya tadi? Iya, betul, betul. Terima kasih Ustadz atas pertanyaan yang sangat baik, Bunda Dio. Ini juga sempat kita singgung tadi di awal ya. Prinsipnya Ibu Bapak, tentu mari kita rilis faktor dalam mengelola emosi ada faktor yang dari luar dan ada faktor yang dari dalam. Ada faktor yang bisa kita kendalikan, ada faktor yang tidak bisa kendalikan. Bapak dan Ibu, fokuslah pada faktor yang dikendalikan. Faktor yang betul-betul tidak kita kendalikan sementara dirilis dulu ya, disimpan sebentar karena itu akan susah untuk diintervensi. Tapi yang dari diri ini yang kita utamakan ya, rasa sabar kita, rasa memahami anak-anak kita, memahami situasi, berada pada posisi anak-anak ya, simpati dan empati, itulah yang harus kita kelola Bapak dan Ibu. Nah, faktor kelelahan berilah time out. Misalnya kita sudah lelah bekerja, kemudian anak-anak datang untuk minta bantuan. Ketika Ibu berhitung sebenarnya waktunya masih cukup kalau saya tidak memberikan bantuan sekarang. Kita bisa menyampaikan, "Nak, Mama sepertinya masih butuh waktu istirahat sebentar ya, Nak, supaya nanti membantu Kakak bisa lebih nyaman, hasilnya lebih baik. Boleh ya, Nak? Kakak Mama istirahat 15 menit." Nah, dan itu teman-teman, itu bagian dari yang kita latih pada anak-anak. Situasi semacam itu anak-anak akan bisa memahami. Selama sebelumnya sudah didialogkan, dicari aturan mainnya. Nah, selama 15 menit itu Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita rileks ya. Rasulullah menyampaikan kalau puncak emosinya lumayan tinggi kita boleh berwudu. Kalau masih belum reda kita boleh sholat dan sebagainya dengan zikir ya, atau dengan teman-teman yang biasa olah napas itu bisa dilakukan. Dan yang tidak kalah penting doa-doa kita Bapak dan Ibu. Salah satu doa kita adalah ketika kita bisa mengelola hati kita dengan dengan nurnya Allah SWT ya. Demikian Ustadz Anas. Baik, ya jadi seperti itu ya Pak. Kita harus Ya. betul-betul menekan emosi kita dari manapun dengan kondisi pekerjaan yang sangat melelahkan. Tentunya ketika di rumah, beda lagi kondisinya di rumah gitu ya. Betul. Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini bagaimana kalau semua fasilitas sudah ada untuk meringankan kejenuhan, tapi ini masih aja Ya. masih merasa jenuh nih anak-anak. Gimana Pak Is? Sudah ada Ya. siapin gamesnya, ada TV-nya, musik segala macam. Iya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya kira ini situasi yang kita alami bersama. Bapak dan Ibu, menghadapi situasi pasti butuh proses, ya, pasti butuh proses. Dan sebaik-baik menyelesaikan masalah adalah ketika kita tahu akar masalahnya. Fasilitas sudah ada, tempat belajar sudah nyaman, ya, dukungan dari orang tua sudah dipenuhi, tapi anak-anak masih jenuh, maka inilah Bapak dan Ibu, masuklah ke dalam diri anak kita. Dalam bentuk apa? Menemukan akar masalahnya. Dengan cara apa? Sekali lagi dengan dialog, Ibu Bapak. Dengan dialog ya, dengan komunikasi, Kak. Rasanya Mama sama Ayah sudah memberikan dukungan yang diperlukan untuk Kakak belajar dengan baik. Mungkin ada yang kurang ya, Kak. Kalau boleh dikasih tahu kira-kira pada bagian mana yang kurang. Terus dialog. Mungkin anak-anak akan bilang, udah lama, udah nggak usah bahas yang itu. Pasti itu akan terjadi. Tapi ketika kita ketemu dengan selahnya, suasananya betul-betul bisa kita ambil nyaman, anak-anak leluasa berbicara, akan ketemu teman-teman. Jadi kuncinya adalah dialog untuk menemukan akar masalahnya. Untuk menemukan akar masalahnya. Bisa jadi akar masalahnya karena anak-anak kurang sehat, anak-anak tidak merasa nyaman dengan dirinya, barangkali ada tugas yang mungkin belum terselesaikan, nanti kita tinggal komunikasi dengan guru misalnya, atau masalahnya ada di rumah. Ya, ini kan perlu kita cari teman-teman. Maka gunakanlah dialog, kemudian Ibu Bapak dalam situasi semacam ini barangkali kita juga perlu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih luas ya. Saya misalnya beberapa kali bikin Zoom untuk anak-anak muda di komplek ya Bapak dan Ibu, karena nggak bisa berinteraksi ya, bikin kegiatan-kegiatan online bareng itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan. Menghubungi family sepupu untuk bikin ya kegiatan akhir pekan lewat Zoom ya, masak bersama, nanti presentasi. Nah, saya kira salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan adalah kreativitas kita dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan disenangi oleh putra-putri kita selain menemukan akar masalahnya. Demikian Ustadz Anas. Baik, terima kasih. Nah, tadi adalah pertanyaan dari Bapak Lukman, ayahanda dari Melinda. Kemudian masuk lagi Bapak Isti. Ini memang kalau memberikan contoh yang baik itu lama banget dicontohin. Tapi kalau sedikit satu kali yang jelek aja, itu langsung ditiru dan luar biasa.
Ini pertanyaan dari abinya Nafis nih. Gimana? Terima kasih Abi Nafis, pertanyaan yang sangat baik. Suatu saat ada guru menuliskan di papan tulis 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 12. Anak-anak ribut, Pak salah Pak, Pak salah, Bapak salah. Masa 8 sama 8 sama dengan 12. Maka kemudian gurunya tersenyum sambil menghela napas, nak, itulah dunia sayang. Kita lebih mudah menangkap kesalahan orang lain meskipun sedikit, tapi mengabaikan kebaikan-kebaikan orang lain, padahal kebaikan itu ada di depan kita. Bapak berharap anak-anak Bapak tidak demikian, kesalahan itu manusiawi, nak. Tapi yang harus kita pentingkan adalah bagaimana menangkap sebanyak mungkin hal-hal baik yang terjadi. Maka Bapak dan Ibu, konsep ini juga harus kita latihkan pada anak-anak, bahwa dalam berinteraksi dengan anak-anak kadang-kadang ada satu momen kurang tepat, dan itu justru yang diingat oleh anak-anak kita. Tapi hal-hal baik yang kita wujudkan tiap hari justru terabaikan oleh anak-anak kita. Maka ayah yang bisa kita lakukan adalah melatih anak-anak untuk memiliki sudut pandang yang benar, sedikit demi sedikit. Tentu sesuai dengan rentang usianya. Bagaimana menangkap fenomena itu, bagaimana menangkap kejadian sehari-hari itu. Salah satu contoh, nak, pasti ayah kadang-kadang melontarkan kata-kata yang kurang tepat, ya. Tapi yakinlah, nak, itu bukan kesengajaan, dan ayah akan berusaha menggunakan kata-kata positif. Kakak minta tolong fokus pada hal yang positif. Kalau ada yang nggak positif, ingatkan ayah. Justru jangan itu yang dijadikan, itu kan ayah kemarin melakukan itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kembali lagi dialog dengan anak-anak, menjelaskan bagaimana menangkap hal-hal yang positif dan menyikapi hal-hal yang negatif. Demikian Ustadz Anas. Baik, terima kasih. Wah, makin seru aja nih ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bunda Izati. Bagaimana menyikapi anak selama pandemi yang terkadang timbul rasa jenuh dalam belajarnya nih? Terus lagi, tambah lagi. Dan ya, mohon izin, sepertinya sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya ya, Ustadz Anas ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Reni Hasan Al-Basri. Sejauh apa kita bisa sebagai orang tua melepas anak-anak belajar secara mandiri? Padahal saat ini mereka usianya sudah 11 tahun, ya kelas 7 sudah masuk, dan apa latihan yang baik agar bisa mereka lebih teliti? Kadang anak-anak itu kurang teliti gitu. Fokus gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana usia kemandirian itu bisa ketemu? Saya kira ukuran paling mudah yaitu akhir balik, teman-teman ya. Sudah memasuki akhir balik. Artinya ketika anak-anak akhir balik itu sebenarnya hal yang terkait dengan housekeeping, kerumah tanggaan itu harusnya sudah selesai, teman-teman. Ya, artinya anak-anak kita yang usia SMP itu sesungguhnya bina dirinya sudah harus dapat, ya, bina dirinya sudah harus dapat. Pak Is, anak-anak belum, ya mari kita latihkan teman-teman, tidak usah khawatir ya. Di samping ukuran akhir balik itu, anak-anak kadang-kadang punya kekasan tersendiri, ya. Dan ini proses, ini latihan. Termasuk misalnya faktor mandiri ini, meskipun kita di rumah punya asisten rumah tangga, kita wajib melatih putra-putri kita bagaimana berinteraksi dengan mbak dengan baik. Satu, nak, maaf, jangan menyebut mbak pembantu. Mbak itu anggota keluarga kita. Nah, ini pesan penting, teman-teman. Ya. Kakak boleh minta bantuan pada mbak, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang kakak tidak bisa melakukan sendiri. Dan ketika kakak minta bantuan pada mbak, sampaikan 4 kata ajaib yang dilatihkan di perguruan. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Nah, pesan-pesan ini penting Bapak dan Ibu, supaya tidak tergantung pada mbaknya. Yang kedua, bagaimana melatih fokus dan melatih ketelitian. Iya, Bapak dan Ibu, mohon ditemukan pada wilayah mana anak-anak ini tidak teliti. Apakah dalam proses perhitungan, atau pada proses penyelesaian hasil akhir misalnya, atau pada semua pekerjaan juga tidak teliti. Kalau itu munculnya sekali-sekali Bapak dan Ibu, itu pasti karena faktor di luar yang anak-anak butuh stimulasi.
misalnya kurang nyaman, terburu-buru, ya. Tapi kalau itu kejadiannya berulang-berulang, maka Bapak dan Ibu harus bisa menyelami perasaan kakak. Tentu tidak dengan awal dialog yang menjustifikasi ya, tapi mohon izin diawali dengan apa yang kakak rasakan. Ya, misalnya bukan dengan mengapa sih kak dari kemarin nggak teliti terus. Nah ini tidak membuat anak-anak akan terbuka. Tapi kalau kita mengawali, nah apa yang kakak rasakan beberapa tugas mama perhatikan masih belum terselesaikan. Nah dialognya lebih positif. Enggak, Ama, enggak apa-apa, Mama tenang saja. Enggak apa-apa kalau anak kita tenang saja. Nanti kemudian kita jadikan dialog-dialog. Kuncinya memang Ustadz Anas, keterbukaan anak-anak kita untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Kalau tidak itu kita akan sebagaimana dokter, kalau dokter tidak punya data yang cukup dari pasien, diagnosisnya kurang tepat. Maka data menggali itulah yang menjadi penting. Tentu akan ada latihan-latihan ayah dan bunda, latihan fokus misalnya bekerja dengan tenggat waktu ya, misalnya dalam 15 menit selesai ini secara bertahap itu bisa dilatihkan ya. Kalau bunda merasa itu jalan latihan yang diperlukan. Atau juga misalnya dengan permainan-permainan ya, seperti tadi yang saya tunjukkan pada Ustadz Anas dengan permainan-permainan dan itu anak-anak senang. Bahkan permainannya tidak harus dari kita. Kita bisa menugaskan, nak, Bunda ingin Bunda juga berlatih fokus. Sekarang kakak cari dong di internet apa sih game-game yang membuat kita fokus nanti kita bisa bermain bersama. Nah itu justru kekurangan anak-anak bisa menjadi jalan bagi kita semua untuk sama-sama belajar. Kakak juga belajar, mama dan ayah kita semua juga belajar. Demikian Ustadz Anas. Baik, terima kasih Pak Is. Kita lanjutnya kita masih ada waktu sekitar 6 menit kita manfaatkan secara maksimal ya Pak Is ya. Kan ini momennya luar biasa. Kita nggak mau istilahnya waktu itu betul kita manfaatkan dengan baik. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ayah Firman ya. Yeah. Bagaimana menghadapi anak yang sudah trauma terhadap pola pendidikan di sekolah ditambah dengan keterlambatan orang tua menyadari anak itu sudah trauma gitu. Misalnya ada satu bidang tadi yang dia traumain gitu ya. Ini bagaimana? Iya. Ayah Firman, terima kasih banyak pertanyaan yang sangat baik dan pasti pesan saya pertama adalah tidak perlu berkecil hati. Sekali lagi, tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu berlarut-larut merasa bersalah. Karena itu akan menarik kita pada problem. Tapi mari kita meyakinkan pada diri kita pasti ada solusi, Yakinlah Ayah Firman, Allah SWT akan menggerakkan solusi itu akan dekat dengan kita. Baik, Maka langkah Is, pertama mohon adalah maaf. yes, Ustaz. Azan kita tunda sebentar baik. ya. Baik, siap. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
bisa memaksimalkan. Baik Luar Ustaz. biasa nih kalau diperhatikan pertanyaan-pertanyaannya luar biasa Oh, sekali. Masya Allah, pertanyaannya Mantap banget. keren-keren. Betul. Dan kita lanjut lagi pertanyaan dari pertanyaan dari Bunda. Nah, ini dari Bunda Reni tadi sudah ya. Kemudian kita lihat dari Bunda Sinta atau dari Mama Arshanta. Pertanyaan adalah bagaimana cara memperlakukan anak secara adil di mata anak. Jadi biar orang tuanya dianggap bahwasanya adil loh, sama loh gitu ya, sama dalam artian masing-masing. Kemudian karena terkadang ada beberapa yang tidak bisa disamakan, ya seperti beberapa faktor perbedaan usia dan lain sebagainya. Ini jadi anak ini jadi tidak memandang bahwasanya orang tuanya nggak adil gitu. Gimana nih Pak Is? Kan jadi tensi juga nih orang tua. Baik, Ustadz Anas, Bunda Sita, pertanyaan yang sangat baik. Pertama tentu kita harus mendialogkan dengan anak-anak, mendiskusikan anak-anak bagaimana kita memaknai, kalau istilah adil mungkin anak-anak kalau belum paham, maka kita harus mendiskusikan bagaimana nanti ayah dan bunda akan memperlakukan kakak dan adik. Karena adil itu kan tidak sama rata kan teman-teman, proporsional kan sebenarnya. Nah itu penting kita diskusikan bahwa ketika nanti mama memberikan hadiah ke kakak berupa ini, adik semacam ini, tidak harus semuanya sama karena pasti inilah nak kebutuhan masing-masing. Dialog-dialog semacam itu penting untuk dilakukan. Ketika kakak-kakak sudah dewasa akan jauh lebih mudah Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita sudah menjelaskan pada anak-anak bahwa semua di antara kakak dan adik ini adalah anak mama dan ayah tercinta semuanya. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kebutuhan tersendiri, maka ketika kebutuhan berbeda, pasti ayah dan mama akan memberikan yang berbeda pula. Perbedaan itu bukan tidak adil, tapi itulah keadilan. Nah, dialog-dialog semacam ini sesuai dengan jenjang usia putra-putri kita harus terus dilakukan. Demikian, Ayah Ustadz Anas. Baik, mungkin ini yang terakhir ya, dari sekian banyak, mohon maaf Ayah Bunda, berbagai macam pertanyaan yang sudah diajukan, mungkin nanti kita bantu untuk balas di kesempatan lain barangkali Pak Is ya. Tapi pada dasarnya mungkin sudah terwakili ya Pak Is ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini terwakili. Namun sebagai pertanyaan terakhir barangkali Pak Is, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua juga dari sisi lainnya juga untuk bisa menguatkan diri dalam menghadapi semua ini Bapak Is? Kita semua udah tertekan ceritanya. Ya Allah kuatkan gitu, gimana nih caranya? Ya, ini saya kira terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan paripurna ini Ustaz. Ya, pertanyaan, dan saya kira kalau toh saya menjawab nanti bukan berarti sudah clear untuk urusan ini ya teman-teman, sama-sama kita belajar. Pertama Bapak dan Ibu sebelum jawab itu saya ingin mengatakan begini, selamat untuk menghadirkan karakter-karakter hebat anak-anak kita. Salah satu bentuk karakter hebat pasti itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri ya. Teman-teman luar biasa itu nilai-nilai yang harus kita lakukan. Tadi ada pertanyaan juga dari Ayah Abu siapa tadi ya yang menanyakan itu. Iya, bagaimana mengajarkan ini semua? Satu, contoh. Yang kedua, simulasi. Contoh pastilah, kita pasti memberikan contoh kebaikan pada anak. Simulasi atau praktek langsung, seperti tadi cerita saya di rumah sakit, itu bantuan praktek langsung teman-teman. Storytelling. Anak-anak itu agak tidak nyaman kalau dinasehati, apalagi anak-anak yang seusia besar ya. Mari kita kedepankan dialog ya, dan salah satu pintu masuk adalah dengan cerita. Cerita itu ngasih tahu tapi tidak secara langsung. Oh, itu luar biasa. Termasuk juga teman-teman, mohon berkenan cerita-cerita tentang akhlakul karimahnya orang-orang yang hebat ya. Wajib kita sampaikan, dan yang wabil khusus yang menjadi wajib adalah menceritakan keteladanan Rasulullah kepada anak-anak kita. Mari kita hidupkan itu Bapak dan Ibu. Ya, itu Ustadz Anas, itu teladan yang paripurna itu Ustadz. Ya, teladan yang paripurna, dan mari kita hidupkan ya. Kalau misalnya butuh membeli buku-buku, silahkan investasikan di situ karena pasti itu akan sangat bermanfaat untuk putra-putri kita. Berikutnya teman-teman, hal kecil sebelum menjawab tentang bagaimana yang harus kita lakukan, tentang kesederhanaan.
tentang kesederhanaan. Saya merantau dari kota kecil ke Jakarta itu dengan beberapa kawan Bapak dan Ibu. Yang dulu kita tahu persis, kehidupan kami 11-12, berasal dari keluarga yang sederhana. Saya punya kawan yang secara karir sangat luar biasa di Jakarta, dan ketika ketemu silaturahim itu mengatakan begini, Ustadz Anas, Bapak dan Ibu, Mas Is, anakku itu kalau pakai sepatu harganya tidak minimal 3 juta nggak mau pakai. Saya sampaikan begini, Mas, mohon maaf, kita ini orang kampung, Mas. Kehidupan kita di kampung ini sederhana. Kalau hari ini kita tidak bisa mengajarkan kesederhanaan hidup kita pada anak-anak, berarti ada yang salah dari pola asuh kita. Seketika itu bola mata beliau berkaca-kaca, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya dipeluk. Saya juga menjadi sangat sedih juga. Kita ini memang terbiasa hidup sederhana kok. Kalau kita tidak bisa melatih anak-anak hidup sederhana, berarti ada hal yang kurang dari pola asuh kita. Dan kalau kita punya lebih, insya Allah kita punya lebih dan berkah, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk berbagi dengan orang lain. Maka kalau ada ulang tahun anak kawan gitu ya, teman mewah banget gitu, biasanya saya tanya, maaf teman, bukan apa-apa, ulang tahun hari ini tadi berapa itu budgetingnya? Namanya sudah teman dekat ya. Maaf Mas Is, hampir 20 juta. Boleh nggak? Besok ulang tahunnya 5 juta saja, 15 jutanya kasih saya. Biar saya bawa ke pondok, biar saya kasihkan pada anak yatim, nanti kita bikin acara bersama di sana. Itu jauh lebih bermakna daripada hari ini. Maka teman-teman, kesederhanaan adalah pilihan. Mari kita latih anak-anak untuk memilih sederhana di balik kelebihannya. Yang terakhir, bagaimana Pak Is menghadapi situasi ini? Teman-teman, menghadapi situasi ini ada 3 zona. Zona pertama, zona ketakutan. Itu berlaku ketika sebulan 2 bulan masa COVID. Ya. Kemudian zona berikutnya zona belajar. Oh, ternyata kita sudah bisa mulai keluar rumah dengan pakai masker, dengan protokol kesehatan. Zona yang terakhir adalah zona bertumbuh, teman-teman. Zona bertumbuh itu artinya kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan cara-cara baru, dengan protokol yang lebih ketat, tapi teman-teman, kegiatan berlangsung sebagaimana biasa. Ini zona bertumbuh. Kita belajar dari kekurangan kita belajar dari orang lain, dan di balik itu semua Bapak dan Ibu sekalian, maka ayo teman-teman. Saya kira ini tip yang umum. Saya hanya ingin mengatakan begini. Mohon maaf, ini saya peroleh dari sebuah khotbah Jumat Ustadz Anas, Ustadz Ijat, sangat menarik sekali, dan saya sangat terinspirasi. Bapak khotib menyampaikan begini, kalau dengan COVID kita masih belum dekat dengan Allah SWT, harus dengan apa lagi Allah SWT mengingatkan kita? Saya pulang itu nangis Bapak dan Ibu. Ya Allah, khotbah Jumat hari ini, Masya Allah. Beliau menutup khotbahnya itu, kalau dengan COVID kita belum dekat dengan Allah SWT, dengan cara apa lagi Allah harus meminta kita untuk kita mendekat kepada Allah SWT. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di balik tantangan yang luar biasa ya, maka mari kita bangun paradigma satu. Inilah cara Allah SWT meminta kita lebih dekat dengan anak-anak. Meminta kita mengembalikan esensi pendidikan itu bukan pada sekolah. Guru pertama dan utama itu bukan Bapak dan Ibu guru di sekolah, tapi guru utama dan pertama adalah kita sebagai orang tua, guru-guru anak kita di sekolah sebagai support system saja. Mari kita bangun paradigma yang kedua. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah SWT, karena Allah SWT merindukan kita untuk lebih dekat bermunajah, lebih dekat bersimpuh, meneteskan air mata, bahwa sesungguhnya tidak ada daya upaya ya Allah kecuali dengan kebesaran-Mu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, dan mari teman-teman kita ikuti anak-anak kita dengan doa terbaik. Kalau kita punya putra-putri 5, maka satu persatu harus kita sebutkan doa yang terbaik. Putra kami yang sulung ya Allah, Ahmad Muzaki, ingin menjadi hafiz Quran, mudahkanlah jalannya. Putri kami yang kedua, Siti Fatimah ya Allah, ingin menjadi dokter anak, mudahkanlah jalannya sehingga menjadi dokter yang memberikan kemaslahatan pada umat. Hatinya selalu digunakan untuk memikirkan saudara-saudara yang tidak mampu. Terus teman-teman, sampai putra-putri kita yang terakhir. Selamat
mengikuti putra-putri kita dengan doa-doa terbaik. Mohon maaf lahir batin, insya Allah bertemu kembali di lain kesempatan. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus saya Bunda dan teman-teman semuanya. Masya Allah, ini parenting yang sangat luar biasa sekali hari ini, penuh dengan makna dan harapan tentunya. Mudah-mudahan pola komunikasi kita tetap terus berjalan dan tentunya bersinergi. Adapun masalah ini juga masalah Indonesia Raya ya, Pak Faiz ya. Indonesia Raya itu ya pandemi, kemudian tadi yang sudah disampaikan bahwasanya kunci-kuncinya sudah disampaikan, kita menyampaikan persepsi, kemudian berkomitmen, kemudian ada pemahaman bersama dan solusi secara bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita banyak manfaatnya, dan sebelumnya izinkan saya memberikan penghargaan ya pada ayah bunda yang sudah memberikan pertanyaannya, namun di sini sudah terpilih. Ya mudah-mudahan ini sebagai perwakilan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kepada Ibu Lina, kemudian Ibu Ani atau Dendi kelas 5 BSD, mungkin nanti dibantu sama wali kelas barangkali konfirmasinya. Kemudian Najwa kelas 2A, Ahsin Mumtaza 2B, kemudian Laila Masyarah, kemudian Bapak Lukman, kemudian Bapak Firman, dan yang terakhir adalah Ibu Sinta. Ya. Kepada nama-nama tadi yang disebutkan, insya Allah akan mendapatkan buku-buku yang tadi sudah disebutkan, dan ada tambahan lagi, tadi hadiahnya adalah buku bagaimana sudah disiapkan ini buku-bukunya luar biasa sekali, khusus nanti bagaimana kita mengenali ataupun mendidik anak-anak tanpa harus marah juga dan lain sebagainya. Ya, silakan ayah bunda yang tadi disebutkan nama-namanya untuk mengisi nama-nama tersebut ya untuk di link pemenang door prize di acara parenting perguruan Islam Al-Mughni ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Kayaknya nggak berasa nih 2 jam, bahkan kita ini udah 5 jam ke depannya tadi Bapak Is ya. Tapi karena memang ini ilmu yang sangat luar biasa dan kita sangat membutuhkannya, terutama masalah ilmu komunikasi ya. Ini kadang materi ataupun kita berencana tapi komunikasinya juga mandek ya, akan banyak sekali kendala-kendala gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua kita dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi Islam yang kuat dan sebagai pengganti kita di masa depan nanti. Terima kasih pada Bapak Is sekali lagi penghargaan yang luar biasa kami sampaikan, dan juga kepada ayah bunda yang luar biasa sekali hari ini. Lumayan banyak dan mungkin ini terbanyak 153 tadi kalau saya perhatikan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan di bulan September nanti insya Allah kita juga ada untuk pertemuan berikutnya. Di ayah bunda tetap ikuti kegiatan kita dari perguruan Islam Al-Mughni sehingga mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Kita terus menambah ilmu, bukan hanya ayah bunda menitipkan anak-anaknya, tapi kita juga sama-sama belajar sebagai orang tua, sebagai mitra dari sekolah, baik guru maupun anak-anak kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Tutup kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Is. Terima kasih ayah dan bunda. Mohon maaf lahir batin. Kita foto dulu dong, Pak Anas. Foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama ya bunda. Foto bersama dulu dong. Foto bersama. Asik, kita foto asik. Iya dong. Tapi Harus buka ini ya, buka kamera ya. Karena kalau nggak dibuka kameranya nggak masuk fotonya. Oke. Siapa nih yang ngejepret nih? Oh nggak jepret. Panas aja, panas. ya, boleh saya. Bagaimana? Ada 5 slide. 5 slide. 5 room nih. Silakan panas. Apa-apa jepret. Anaknya boleh ikut juga boleh. Oke, baik ya. Saya dari mulai slide pertama. Siap ya. Senyumnya berikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya screenshot. Oke, baik. Terima kasih untuk slide pertama. Tetap stay ya, ayah bunda, karena memang ini pasti di layar ini kayak campuran semuanya nih. Pindah-pindah. Oke, baik. Lanjut ke slide kedua. Oke, slide kedua. Pasti yang di pertama juga tetap ikut nih semuanya. Oke, 1. Ya, oke, maaf. Oke, baik. Siap ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon menunggu lagi untuk yang
3 slide-nya, namun tetap stay untuk yang di layar pertama maupun di layar kedua. Ini menyangkut operator juga soalnya. Banyak yang udah keluar nih kayaknya, tapi Ya, nggak apa-apa. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, siap-siap untuk layar keempat. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditutup. sini semua. Ya, siap ya. 1, 2. Ini kayaknya bagian belakang belum dibuka. Ini belum nggak dibuka nih panas. Iya, Mi. Jadi Bisa. ada yang dibuka, ada yang belum. Ya udah nggak apa-apa, yang penting namanya ada, kesempatan lain kita bisa ya. Karena memang udah juga yang keluar. Baik, Ayah Bunda, terima kasih lengkap semuanya hari ini. Selamat beristirahat dan beraktivitas di rumah. Terima kasih, Pak Is. Terima Terima kasih kasih Bapak dan Ibu semuanya. sehat. Oke, sehat selalu. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Is. Sami Bapak dan Ibu. Terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami Pak Is. Ibu, sami-sami. Terima Pak Is. Sami-sami Bunda, sami-sami. Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Bunda yang Sami-sami, pemenang tadi jangan lupa Ustaz. mengisi formnya ya di Google Form di Ya. chat tadi. Atau Terima nanti kasih, dibantu Mama sama wali Soleha. kelasnya. Dan ayah-ayah hebat. Terima kasih Pak Is. Sami-sami Bunda, Umi terima Panas. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siti Suryani. Terima kasih Panas. Ya panas. Sama-sama. Nyimak dari tadi. Terima kasih nyimak. Pak Is. Sami-sami, sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya perguruan semuanya sehat Ya. selalu. Jangan lupa dikasih tahu untuk bulan depan ya. Bu Yani besok ya Bu Yani. Iya, Yani besok Senin kita rapat litbang jam siang ya Panas ya. Jam berapa? Jam 1. Tuh. Oke, ya. Iya. Hari Senin ya. Hari Senin besok Ya. ya. Umi Ida, Bu Nabila, Pak Hadi, Bu Ya, Yani, Mak. Bu Sidu, Pak Anas, Pak Ija, Ya. teman-teman semuanya mohon izin pamit dulu ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak, Pak Terima Is. kasih banyak Pak Is. Sampai ketemu lagi di Insya lain Allah, waktu. insya Pak Is. Allah, insya Allah. Sehat berkah selalu, Pak Is. Amin, amin. Syukuran Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Bunda untuk live dan berkumpul kembali bersama keluarga di rumah. Bu Yani silakan Panas. jalan-jalan. Makan siangnya nggak ada. Ada itu dikirimin Pak Hadi, Siap, kirimin siap. alamat masing-masing. Udah, Bu Yani udah duluan. Masing-masing. Online semua kan? Ya udah Pak Hadi di-share aja di sini online. Mau pilih apa tinggal dipilih. Saya pasang menu ya. Pasang menu. Bercanda Umi. Nggak. Ya kan saya juga ladeninnya bercanda juga. Besok. Kalau saya nggak bercanda beneran nih minum. Halo. Saya udah habis 3 botol nih. Saya nggak bercanda dong, bukunya nih ada yang pengen banget nih. Oh, bukunya guru-guru nggak dapet nih. Udah punya buku rumah. Guru-guru kan tadi dapat door prize yang tadi. Oh iya. Tinggal beli aja. Kalau guru-guru ada edisi buat guru-guru khususnya nih. Nanti tinggal ditaruh di perpus. Ntar taruh di ini aja biar. Oh, di perpus Yang aja. mana, yang mana? Perpus aja nanti taruh di perpus aja. Ya. Kalau dibagiin satu-satu belum tentu mereka baca. Iya, iya. Iya. Aduh luar biasa hari ini, alhamdulillah sih ya.